Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sven Nurtafiani dari 11 PLB 2 ingin mempresentasikan perancangan dan analisis sistem penjualan toko online pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada pengertian DFD. DFD atau Data Flow Diagram. Diagram yang menggambarkan aliran dan proses dalam sistem secara logis. Yang kedua ada use case diagram, menjelaskan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan fungsionalitas. Dan yang ketiga ada activity diagram, menunjukkan alur proses kerja atau kegiatan dalam sistem. Yang terakhir adalah class diagram, memodelkan struktur objek dalam sistem, termasuk atribut dan relasi antar kelas. Kemudian yang selanjutnya, sistem toko online dapat dianalisis secara visual dengan menggunakan beberapa jenis diagram. Contoh DFD. Contoh customer, kirim data pesanan. Sistem kirim nota ke customer. Admin kelola produk ke sistem. Yang kedua ada use case diagram, menunjukkan interaksi antara aktor, pengguna, dan sistem berdasarkan fungsi yang disediakan. Contoh, customer, register, login, browser produk, order, ada admin, manajer produk, view report. Yang ketiga ada activity diagram, menunjukkan urutan aktivitas, proses yang dilakukan user dalam sistem. Contoh alur, login, lihat produk, tambah keranjang, check out, pembayaran, selesai. Kemudian ada kelas diagram, menunjukkan struktur data sistem berupa kelas, objek, atribut, dan relasi antar objek. Contoh kelas customer, produk, pesanan, pembayaran. Relasi customer, membuat pesanan, memiliki produk, dan pembayaran. Dengan visual ini, tim pengembangan dan stakeholder bisa memahami struktur proses dan kebutuhan sistem dengan lebih jelas dan sistematis. Lalu ada komponen utama. Komponen utama customer atau pelanggan, mendaftar dan login ke sistem, melihat dan memilih produk, melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, produk. Informasi yang ditampilkan ke customer seperti nama, harga, stok, dan deskripsi. Dikelola oleh admin. 3. Keranjang belanja atau cart. Tempat menyimpan produk yang dipilih sebelum checkout. Bisa menambah, menghapus, atau mengubah jumlah produk. Yang keempat ada order atau pesanan. Berisi daftar produk yang dipesan, jumlah total, harga, dan status pemesanan. Dicatat saat customer melakukan checkout. Yang kelima, pembayaran. Proses pembayaran oleh customer. Bisa lewat transfer, e-wallet, kartu kredit, dan lain-lain. Keenam, oleh admin. Mengelola data produk, memverifikasi pesanan dan pembayaran, mengelola laporan penjualan. Sistem toko online, mengelola semua alur data dan proses, penyimpanan dan data customer, pesanan, pembayaran, menyediakan antarmuka pengguna. Lalu ada struktur dan alur. Yang pertama ada alur DFD atau Data Flow Diagram, menggambarkan alur data dalam sistem, menunjukkan proses, entitas eksternal, data store, aliran data antar proses, dan entitas. Tujuannya memahami bagaimana data berpindah dalam sistem. Kemudian yang kedua ada use case diagram, menggambarkan fungsi sistem dari sisi pengguna atau aktor, menampilkan aktor seperti customer dan admin, menunjukkan use case fitur seperti login, order, pay, menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh tiap aktor. Tujuannya mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem. Lalu yang ketiga ada activity diagram, menggambarkan urutan aktivitas dan keputusan. Mulai lihat produk, tambah keranjang,
checkout, pembayaran selesai. Dapat mencakup percabangan atau proses para file. Tujuannya memahami alur kerja proses bisnis secara logis. Lalu ada class diagram, menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek. Kelas seperti customer, produk, pesanan. Atribut misal nama, harga, stok. Relasi, customer membuat pesanan. Pesanan punya banyak produk. Tujuannya dasar untuk membangun struktur database dan program berbasis objek. Lalu ada studio kasus sistem toko online. Toko online menyediakan layanan bagi customer untuk melihat produk, memesan barang, dan melakukan pembayaran. Admin mengelola produk dan memproses pesanan. Customer mendaftar, login, melihat produk, memesan, membayar. Admin mengelola produk, melihat laporan pesanan. Kemudian ada diagram, BFD level 0, entitas customer admin. Proses 1.0 lihat produk, 2.0 buat pesanan, 3.0 proses pembayaran. Data store, produk, pesanan, pembayaran. Kemudian ada use case diagram, aktor customer admin. Use case, customer register, login, browse, produk, order by admin, manager produk, view, record. Kemudian ada activity diagram, lalu proses customer, start, login, browse produk, tambah keranjang, checkout, pilih pembayaran, konfirmasi, end. Lalu ada kelas diagram, customer, ada it, nama, email, atau password. Produk, ada it produk, nama, harga, stok. Pesanan, ada it pesanan, tanggal, total, status. Pembayaran, ada it pembayaran, metode, jumlah. Customer melakukan pemesanan. Pemesanan terdiri dari banyak produk. Pemesanan memiliki satu pembayaran. Lalu ada kesimpulannya. Diagram sistem seperti DFD, use case, activity, dan kelas membantu memahami struktur dan proses toko online secara menyeluruh. Setiap diagram memiliki peran penting mulai dari analisis kebutuhan hingga rancangan program. Demikian video dari saya. Jika ada salah kata atau apapun, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.